warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man qatilur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwatun. Sadaqallahul azim, Rasul Karim, manahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat, Pak Rektor yang barakallahu fi umrik, mudah-mudahan diberkahi, dipanjang yuswa, bermanfaat, barokah hidupnya dunia sampai akhirat. Pak Rektor ulang tahun yang ke 30 berapa Pak Rektor? Yang saya hormati Pak Ketum, Mas Ganjar, yang saya hormati para sesepuh, Pak Parip. Parip, Masya Allah, sengaja bikin gambarnya kelihatan APG, Mas. Masya Allah, luar biasa. Ya, APG dari segi usia sudah lansia, tapi wajah masih APG, Mas Parip, Masya Allah. Yang saya hormati siapapun, saya dahulukan, mohon maaf, teman-teman Rikiplik Gelanggang, tidak saya sebut satu persatu, tapi prinsipnya adalah saya utamakan yang sepuh dulu. Kenapa? Karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului kita. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang sepuh dulu saya belakangan, bisa juga saya belakangan, yang sepuh duluan silahkan. Karena memang kematian itu tidak sesuatu yang misterius. Artinya sampai hari kiamat kita tidak akan tahu tentang, inilah pentingnya silaturahim. Karena apa? Di hari kiamat nanti semuanya akan masih ada silaturahim. Dan kita harus perkuat karena silaturahim itu adalah hanya amalan yang langgeng sampai akhirat. Di surga, mohon maaf, tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa, tidak ada orang haji, tidak ada orang sedekah. Tapi masih ada orang yang silaturahim. Makanya kenapa silaturahim ini amalan yang sangat diutamakan dalam Islam, sampai Nabi mengatakan, ini yang bersabda Nabi, tolong diperhatikan. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu anak-anak gelanggang. Ya, itu. Karena saya lihat yang dominasi anak gelanggang. Itu. Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksud. Saya selalu nggak nyaman kalau menyebut sifat Nabi ini. Fatonahnya itu yang nggak nyaman, karena Fatonah masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Untung Fatonah bukan ke agama itu. Kalau Fatonah ke agama akan mencoreng nama kita. Nabi mensabdakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Yang saya hormati Pak Peri, masih ada, Masya Allah, ini orang tua kita Pak Peri, ya. Pokoknya yang undang-undang saya sebut dulu, yang kemarin di internasional, yang nggak undang saya belakangan, ya. Pak Budi itu, Pak Budi belum Pak Budi itu. Tapi yang di Kemenhub ada, tapi bukan Pak Budi yang undang, ya. Yang Pak Budi belum, ya. Retno tadi ada, Mas Ganjar, semuanya lah itu, semuanya mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Silaturahim ini menyambung rahim. Saya ingin singkat saja kenapa pentingnya silaturahim ini. Karena mohon maaf, rahim itu ada 3 makna. Kenapa kita wajib menyambung rahim? Rahim yang pertama kasih sayang. Maka kita harus mewujudkan kasih sayang kita. Kenapa? Karena kasih sayang itu syarat menuju surga. Orang mau sholatnya sampai jidatnya hitam, luar biasa, wajahnya bagus, bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam goib, luar biasa. Dia haji tiap tahun, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah, luar biasa. Luar biasa, dia melebihi haji-haji yang ada di grup ini, mohon maaf. Tapi, kalau dia tidak peduli kepada sesama, tidak ada kasih sayang dengan yang lain, maka imannya hilang. Jadi iman hilang bukan karena ibadah ritual. Ibadah ritual ditinggalkan, oke. Tetapi kalau ibadah ritual melupakan ibadah sosial yaitu silaturahim, maka itu hilang iman. Kata Nabi, kamu tidak bisa masuk surga, walaupun kamu sholat
puasa, haji, umroh, tapi kamu bisa tidur pulas, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan. Maka teman-teman keagama, jangan merasa kita beriman kalau kita tidak mengeluarkan bantuan. Maka bagus tadi, yang belum beriman dari agama mana tadi harus, karena itu tanda keimanan. Nah, karena hilang iman. Dan Nabi melihat tetangganya tidak peduli. Tetangganya itu mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadol itu nggak peduli. Yang penting tetangga. Tetangganya itu mau Jawa, Sunda, Dayak, Bali, tidak peduli. Tetangganya itu mau P3, mau Kristen, mau apa, P3, Golkar, Nasdem, tidak peduli. Tetangganya cebong atau kampret, nggak peduli. Yang penting adalah tetangga. Ini selalu saya sampaikan karena cebong sama kampret itu belum move on sampai hari ini. Padahal cebong sama kampret sudah bersatu, jadi cempret, cebong sama kampret. Tapi itu masih belum move on. Silaturahim harus melintasi suku, ras, agama. Kenapa? Karena memang itulah kepedulian, itulah humanisme, itulah insania. Beragama itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga harus hablum minan nas. Di dalam Kristen ada vertikal dan horizontal, dalam salib, dalam Hindu ada dharma. Maka ini yang harus kita pegang. Artinya, kalau Anda nolong orang, nggak usah lihat suku, ras, agamanya. Tolong, sudah kamu Jawa, sudah daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat, Islam apa Kristen apa Hindu, Islam sudah mau mati. Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Golkar Agung Laksono, Setia Novanto apa Erlangga, lebarannya Selasa Rabu, Selasa. Mohon maaf, itu rupanya pilih Prabowo, Jokowi. Aduh, agama apa? Bukan, tidak boleh itu, harus lintas. Artinya apa? Ini yang pertama. Rahim yang kedua, saya persingkat karena saya tahu semuanya belum kebagian, dan ini sebetulnya tidak perlu lama-lama ya, karena mengingatkan kembali karena sudah ada banyak senior-senior saya ada di sini. Yang kedua, rahim artinya persaudaraan. Kenapa? Karena kita adalah satu saudara, diikat dengan rahim yang ketiga, yaitu peranakan. Kita itu satu peranakan. Kenapa satu peranakan? Karena kalau diurut Mas Paripurna, mohon maaf, Mas Paripurna dengan saya itu adalah saudara. Saya dengan Pak Peri, ini saya sebut terus karena ini lahan basah teman Pak Peri ini, kemungkinan transfer jalan banding dengan yang malah putus gak paling ya ada. Mohon maaf ini saya sebut. Kenapa orang kita itu kalau diurut-urut satu saudara. Saya dengan Mas Paripurna itu beda, mohon maaf. Dengan Pak Rektor beda, mohon maaf. Tapi kalau diurut-urut nanti satu saudara, karena kita satu rahim. Makanya simnya satunya Mbak Wareng jalan mati Jambiwangi. Nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang kita semuanya cucu seorang nelayan semua. Kalau beda ketemu dari Bani Adam, maka di dalam Al-Quran untuk menyatukan umat itu Bani Adam. Kita semuanya adalah keturunan Adam. Silahkan kalau yang dari keturunan monyet ikut Darwin. Kalau saya yang Bani Adam aja. Ya, ini menunjukkan pentingnya sebagai silaturahmi akan berkah rezeki. Mohon maaf, jangan putuskan silaturahim. Nyatanya silaturahim hanya 1 jam sudah 100 juta lebih. Mutunya sudah terlalu banyak, ya sudah sumbangan saya doa saja. Kalau yang teman-teman saya kirim doa aja, kirim Al-Fatihah aja nanti ya itu. Artinya apa? Ini penting untuk saya sampaikan karena apa? Satu akan berkah rezeki. Bapak Ibu boleh kerja di manapun, itu nggak ada artinya kalau nggak berkah. Gaji sebulan boleh 50 juta, cukup 50 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkah. Istrinya mendel, makannya banyak, tidurnya ngorok, mentutan, nggak ada artinya. Suaminya galak tengah mati udah hilang. Dengan gaji 100 juta, itulah berkah. Inilah pentingnya kita harus keberkahan jamaah akan memberkati kita kalau kita jaga silaturahmi kebersamaan ini. COVID-19 akan hilang kalau kita ada kebersamaan. Mohon maaf, ini kami sudah berdampak luar biasa. Sudah banyak yang patah. ODP orang enggak. Utama rektor sih jelas nggak ada bedanya. Itu wakil rektor, bidang alumni, bidang itu jelas hanya tidak bekerja. Deket kok
teriak, goblok, begol, buset, deket kok teriak, kok pelan, goblok, iku, nggak mungkin, apalagi Jawa Timur, wah tempatnya Yanto sana itu masya Allah luar biasa, bancuk itu mesti, nggak ada orang marah kok, bancuk, ngapain kamu itu? Nah kenapa? Karena disitulah bijak. Maka hari ini kita saling mengeratkan hati dengan cara apa? Kita harus kupat laku papat. Hari ini lebar, maka semuanya harus diselesaikan urusan itu. Hari ini harus lebur, kita harus melebur semua kesalahan kita. Ya hari ini harus luber, maka berbagi. Maka tolong sekali lagi yang belum transfer segera, nomor rekeningnya di-share Pak. Jangan nanya Ipa, Pak Ipa, itu tolong ini Mbak Mon, semuanya yang ada di-share di sini. Karena itu orang ini. Nabi saja mengusir kok, orang sudah puasa sebulan suntuk, padahal dia punya uang, mohon maaf, tapi dia tidak mengeluarkan zakat fitrah untuk orang miskin. Apa artinya kamu sudah puasa sebulan suntuk untuk orang miskin, padahal kamu wakil apalagi ya banyak luar biasa. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada kepedulian, maka yang terakhir labur. Hari ini agama ke depan harus lebih baik. Pesan untuk Mas Ganjar, harus lebih baik. Karena latar kabuna atau orang beragama itu harus step by step, kata New Kid on the Block. Maka ke depan teman-teman keagama harus menjadi lebih baik lagi. Inilah pesan moral kita di dalam keagama ini. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita bisa lebur, bisa lebar, bisa luber, dan bisa dengan labur. Labur adalah menghias diri. Pastikan kita semuanya jadi bapak yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik. Mohon maaf, maka disinilah kepentingan kita halal bihalal. Sekali lagi, Nabi bersabda, layak gul jannah mangkotil rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Satu, akan berkah rezeki kita, akan ada langgeng di surga. Maka mohon maaf, di surga tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa, tidak ada orang haji, tapi masih ada orang silaturahmi. Maka jangan salah, nanti kalau semua masuk surga, Pak Farid, mohon maaf, ini karena yang paling sering ketemu saya Mas Farid, itu nanti ketemu Pak Rektor, ketemu Jayanto, enggak belum, enggak masuk surga. Ketemu siapa, Mas Pudut, ketemu Haji Yanto, ketemu siapa, Mbak Iva, semuanya ada Jayanto, belum enggak masuk surga. Ketemu Mbak Intan, ketemu Jayanto, enggak, ketemu Mbak Kristi, ketemu Jayanto, enggak loh, apa enggak masuk surga? Ternyata Pak Farid di bawah, saya di atas. Surga itu bertingkat, mohon maaf, tapi nanti masih ada silaturahmi. Mudah-mudahan kita disurgakan dengan ini, dan tentu sebagai pesan moral, karena dari Kemenkes itu yang bikin iklan layanan saya, iklan layanan masyarakat, semua sudah tayang di TV. 5 hal harus kita lakukan. 1, jaga. Sudah tayang semuanya, videonya saya yang buat, itu, tapi transfernya belum. Tolong dirjennya ke agama, tolong Pak Farid diingatkan, itu belum ditransfer yang rekaman terakhir. Itu rekaman saya pakai studio, jadi harus saya. Mudah-mudahan paham yang saya maksud. 1, tetap jaga kesehatan dengan cara cuci tangan pakai air sabun yang kalau saya tambahkan berwudu. Orang Islam wudu, karena siapa yang menjaga wudu, dia akan dijaga malaikat. Yang kedua, pola makan. Tolong teman-teman ini, agama dibikin makanan yang bergizi supaya imunitas baik. Jangan ingat di gelanggang terus, makanannya 5K, karena kerupuk, kubis, kangkung, kecap, sama kerupuk terus. Antar stereo, sebaliknya tempe separuh. Itu pun ngutang di selokan. Itu mohon maaf, masih ada yang utang-utang itu kembaliin. Itu tempatnya buir ya, tempatnya itu. Saya juga pernah alami utang. Yang ketiga, tolong dijaga olahraga fisik, olahraga batin. Yang keempat, tolong dijaga dengan new normal ini, standar olahraga. Yang kelima, semuanya itu jangan lupakan yang kelima, yaitu tetap berdoa. Tetap kita mohon, mudah-mudahan ini segera berlalu. Karena apa? Kalau urusan bersih, orang Italia lebih bersih daripada orang-orang di Jogja. Urusan makanan bergizi, orang Amerika lebih bergizi makanannya daripada orang-orang Indonesia. Tapi kenapa corona lebih banyak di sana? Maka penting untuk kita doa. Allah Maha mampu segalanya, memungkinkan apa yang tidak mungkin dan tidak memungkinkan apa yang. Sekali lagi,
selamat sukses untuk Kagama, selamat untuk Mas Ganjar, selamat untuk Pak Farid yang saya ini Pak Rektor, dan juga para sesepuh. Ini sekali lagi sesepuh kita yang ada, saya tidak bisa Pak Budikarya semuanya yang ada ini semuanya, dan para terutama yang punya jabatan-jabatan yang belum undang saya itu semuanya. Mas ini ada Mas Gatot, itu saya sebut karena minggu depan saya jatahnya di Sawalan HI yang dari HI ya. Ini saya sebut itu, tolong yang sudah mudah-mudahan saya sebut. Belum Pak Suradi, belum Pak itu Pak Gatot Dewa Brata, sampai ketemu hari Sabtu ya. Insyaallah itu. Ya, nomor rekening nanti nyusul. Mudah-mudahan maksud saya ya, betul. Iya. Saya nggak minta Pak, saya mengingatkan kewajiban aja. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong teman-teman Kagama ngundang saya lagi. Karena kan teman-teman Kagama, jangan cari ustadz lain. Ustadz lain ini nggak jelas. Yang jelas itu yang jelas sesama Kagama dulu. Itu semuanya. Dan mohon maaf kalau ada beli rumah di Wonogiri, kalau ada salah dalam ceramah, sorry. Beli rumah di Wonogiri setelah ceramah, panitia jangan lupa administrasi. Enggak ada administrasi hari ini. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf, alhamdulillah pinten ketiban jenilo lorong gimana? Cekap samanten atur kaulah. Sudah, kalau ada jeruknya yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata Wijayanto yang salah jangan dimasukkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.